Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Menembus malam Lailatul Qadar dengan tafakur Sirrul Fatihah. Bagian 1, Perjalanan mencari cahaya malam 1000 bulan. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Ahmad Brilianto. Ia adalah seorang santri yang haus akan ilmu hikmah dan keberkahan. Sejak kecil, ia selalu bermimpi bisa merasakan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun, semakin ia mencari, semakin ia merasa bahwa malam itu seakan jauh dari genggamannya. Setiap malam-malam ganjil, di bulan Ramadan, ia beriktikaf di masjid, berharap mendapatkan tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar. Namun, tak ada angin sepoi-sepoi yang membawa kesejukan luar biasa, tak ada sinar misterius yang membelah langit, tak ada perasaan yang benar-benar mengguncang jiwanya. Hingga suatu malam, seorang guru sepuh, deslam makna keiluannya, bernama Kiai Seno Al-Firdausi memanggilnya. Beliau bukanlah sembarang kiai. Selain memiliki latar belakang kesarjanaan di bidang IT, beliau juga seorang alumnus Al-Azhar, Kairo, Mesir. Bahkan, setelah menuntaskan pendidikannya, beliau justru memilih menenggelamkan diri dalam lautan tasawuf, menghabiskan lebih dari 25 tahun, memperdalam laku berbagai tarikoh muktabarah, mulai dari Al-Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Asy-Syadziliyah, Rifaiyah, Tijaniyah, hingga Syatoriyah. Dengan tatapan yang teduh, beliau berkata, "Nak, jika kau ingin mendownload keberkahan Lailatul Qadar, kau harus memahami kunci pembukanya, ialah Al-Fatihah." Ahmad Brilianto terdiam. Ia sudah ribuan kali membaca Al-Fatihah dalam sholat, tapi ia belum pernah benar-benar merasakan getaran sirnya. Kiai Seno tersenyum dan mengajarinya sebuah rahasia besar, tafakur atau meditasi, Sirrul Fatihah. Al-Fatihah bukan sekadar bacaan, melainkan sebuah percakapan langsung dengan Allah. Jika kita membacanya dengan kesadaran penuh, Allah benar-benar sedang menjawab setiap ayat demi ayat yang kita ucapkan. Kalau begitu, bagaimana caranya membaca dengan sir, Yai? Tanya Ahmad. Kiai Seno tersenyum. Bacalah dengan nafas, hati, dan rasa. Itulah kunci pembuka gerbang rahasia Lailatul Qadar. Bagian 2, Teknik Meditasi Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Seno menarik nafas panjang, sambil menutup mata. Tarik nafas penuh ke dada dan perutmu sambil membaca taus. Biarkan kepalamu sedikit mendongak. Ahmad meniru gerakan itu. Saat ia menarik nafas, ada getaran halus di dadanya. Sekarang hembuskan perlahan melalui hidung, sambil hati mulai membaca Al-Fatihah dengan rasa. Ahmad melafalkan ayat demi ayat dalam hati. Kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seakan ada bisikan menggetar lembut dalam jiwanya, seakan Allah benar-benar sedang menjawabnya. Itulah sir, Nak, bisik Kiai Seno. Ketika hati, nafas, dan pikiran menyatu, kau akan membuka gerbang Lailatul Qadar dalam dirimu. Fatihah itu pembuka segala hajat. Jika kau membacanya dengan sir, pintu langit akan terbuka dan permintaanmu akan langsung dijawab oleh Allah. Bagaimana cara mengamalkannya, Kiai? Tanya Ahmad Brilianto penuh antusias. Kiai Seno tersenyum dan berkata, ada 3 tingkatan, Nak. 1. Fatihah 100 kali sehari, dibagi dalam 5 waktu sholat. 2. Fatihah 100 kali sehabis setiap sholat wajib, tanpa berbicara atau berpindah tempat. 3. Fatihah 1000 kali, dalam halwat iktikaf, atau menyepi di malam hari. Jika kau mengamalkan tingkatan ketiga, maka kau akan menjadi insan yang awas dan waskita. Allah akan cukupkan segala kebutuhanmu, tanpa kau minta, kepada makhluknya. Bagian 2, Teknik Meditasi Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Seno menarik nafas panjang, sambil menutup mata. Tarik nafas penuh ke dada dan perutmu sambil membaca taus. Biarkan kepalamu sedikit mendongak. Ahmad meniru gerakan itu. Saat ia menarik nafas, ada getaran halus di dadanya. Sekarang hembuskan perlahan melalui hidung, sambil hati mulai membaca Al-Fatihah dengan rasa. Ahmad melafalkan ayat demi ayat dalam hati. Kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seakan ada bisikan menggetar lembut dalam jiwanya, seakan Allah benar-benar sedang menjawabnya. Itulah sir, Nak, bisik Kiai Seno. Ketika hati, nafas, dan pikiran
menyatu, kau akan membuka gerbang Lailatul Qadar dalam dirimu. Fatihah itu pembuka segala hajat. Jika kau membacanya dengan sir, pintu langit akan terbuka dan permintaanmu akan langsung dijawab oleh Allah. Bagaimana cara mengamalkannya, Kiai? Tanya Ahmad Brilianto penuh antusias. Kiai Seno tersenyum dan berkata, ada 3 tingkatan, nak. 1. Fatihah 100 kali sehari, dibagi dalam 5 waktu sholat. 2. Fatihah 100 kali sehabis setiap sholat wajib, tanpa berbicara atau berpindah tempat. 3. Fatihah 1000 kali, dalam halwat iktikaf, atau menyepi di malam hari. Jika kau mengamalkan tingkatan ketiga, maka kau akan menjadi insan yang awas dan waskita. Allah akan cukupkan segala kebutuhanmu, tanpa kau minta, kepada makhluknya. Bagian 3. Kedahsyatan Al-Fatihah, kunci pembuka pintu langit. Bukankah Rasulullah telah bersabda, bahwa Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam Al-Quran? Ahmad mengangguk. Ia teringat hadits dari Abu Sa'id Al-Ma'ali, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-Fatihah adalah 7 ayat yang berulang-ulang, ia adalah Al-Quran yang agung, yang diberikan kepadaku. Sang guru itu melanjutkan, Fatihah itu adalah kunci pembuka segala hajat. Jika kau membacanya dengan sir, pintu langit akan terbuka, dan permintaanmu akan langsung dijawab oleh Allah. Ahmad terpana, itulah amalan para wali, lanjut Kiai Seno. Bahkan, Gusmi Kiai Karismatik Kediri, juga Kiai Hamid dari Pasuruan, hingga Al-Imamul Ghazali mengamalkannya. Bahkan pula, menurut kitab Khazinatul Asror, Rasulullah sendiri, yang mengijazahkan amalan ini, kepada para wali pilihan. Bagian 3. Kedahsyatan Al-Fatihah, kunci pembuka pintu langit. Bukankah Rasulullah telah bersabda, bahwa Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam Al-Quran? Ahmad mengangguk. Ia teringat hadits dari Abu Sa'id Al-Ma'ali, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-Fatihah adalah 7 ayat yang berulang-ulang, ia adalah Al-Quran yang agung, yang diberikan kepadaku. Sang guru itu melanjutkan, Fatihah itu adalah kunci pembuka segala hajat. Jika kau membacanya dengan sir, pintu langit akan terbuka, dan permintaanmu akan langsung dijawab oleh Allah. Ahmad terpana, itulah amalan para wali, lanjut Kiai Seno. Bahkan, Gusmi Kiai Karismatik Kediri, juga Kiai Hamid dari Pasuruan, hingga Al-Imamul Ghazali mengamalkannya. Bahkan pula, menurut kitab Khazinatul Asror, Rasulullah sendiri, yang mengijazahkan amalan ini, kepada para wali pilihan. Bagian 4, Malam Penuh Cahaya. Ramadan semakin larut. Ahmad Brilianto duduk dalam halwatnya, mengamalkan Sirul Fatihah dengan penuh kesadaran. Saat mencapai ayat terakhir, ia menutup dengan Amin, yang lembut. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia mengalaminya sendiri sebelumnya. Udara di sekelilingnya terasa lebih berat, namun hatinya terasa ringan. Seakan ada energi luar biasa sejuk, yang menyelimutinya. Air matanya menetes. Ia sadar, inilah yang disebut Ramadan Mubarak, getaran keberkahan Lailatul Qadar, yang menyentuh ruhnya. Subhanallah, nikmat, luar biasa. Ahmad mengucap pelan, Alhamdulillah. Malam itu, ia tak melihat cahaya dari langit, tak mendengar suara malaikat turun. Tapi ia tahu, Lailatul Qadar telah masuk ke dalam jiwanya. Sebab, bukankah Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, dengan iman dan pengharapan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ahmad tersenyum. Ia telah menemukannya. Lailatul Qadar bukan sekadar menunggu keajaiban, tapi tentang bagaimana kita membukakan pintu hati dengan kunci yang tepat. Dan kunci itu adalah Sirul Fatihah. Bagian 5. Pesan penutup Kiai Seno. Malam itu, bulan tetap mengambang di langit pesantren, membawa keheningan mendalam. Ahmad Brilianto masih duduk bersila di hadapan Kiai Seno. Ia nunggu wejangan penutup setelah ia menyampaikan apa yang ia alami dan rasakan saat menerapkan tafakur Sirul Fatihah 3 malam terakhir, ijazah Kiai Seno Al-Firdaus kepadanya. Suara Kiai Seno menyusup ke dalam hati, Ahmad, kini engkau mulai merasakan sirinya Lailatul Qadar, maka ingatlah, Lailatul Qadar bukan sekadar ibadah fisik. Ia adalah malam yang hanya bisa ditembus oleh hati yang benar-benar hadir di hadapan Allah. Ahmad mengangguk perlahan, dan salah satu cara menembusnya adalah dengan tafakur dalam salat,
dalam Sirul Fatihah seperti yang sudah kau lakukan. Ahmad menunduk kian dalam. Sambung Yaiseno, Rasulullah bersabda dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, aku membagi salat Al-Fatihah menjadi 2 bagian, untukku dan untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kiai Seno berhenti sejenak, membiarkan santrinya merenung. Lalu melanjutkan, dengan suara makin meresap ke dalam sanubari. Ketika engkau membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Saat engkau mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berkata, hambaku telah mengagungkanku. Dan saat kau mengikrarkan Maliki Yaumidin, Allah menjawab, hambaku telah memuliakanku. Ahmad menunduk, getaran hatinya. Dan puncaknya, saat engkau meresapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, inilah perjanjian antara aku dan hambaku. Saat engkau memohon, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, aku akan mengabulkan permohonan hambaku. Suasana pun tambah hening, menenteramkan. Mata Ahmad mulai berkaca-kaca. Betapa sering ia membaca surat ini tanpa benar-benar merasakan maknanya. Kaiseno melanjut, ketika kau mengucapkan amin, maka malaikat pun mengucapkannya bersamaan denganmu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ucapannya amin bersamaan dengan para malaikat, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Angin kian berhembus perlahan, ikut bersaksi atas kata-kata penuh hikmah ini. Salatlah, seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim, jangan pernah tergesa-gesa membaca Al-Fatihah. Berhentilah sejenak, di setiap ayatnya. Dengarkan jawabannya dulu dalam hatimu. Karena saat itulah, adalah terjadi dialog suci, antara dirimu, dan Allah. Ahmad menundukkan kepalanya kian dalam berjanji mulai malam ini, ia tidak akan lagi membaca Al-Fatihah seperti sebelumnya. Ia ingin benar-benar hadir dalam setiap ayatnya, berharap ia akan selalu menemukan Lailatul Qadar dalam salatnya. Dan malam itu, saat ia berdiri dalam Qiyamul Lail, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seakan-akan ia benar-benar sedang berbicara dengan Allah.